Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anggraini. Saya guru di SD Negeri 4 Metro Barat, Kota Metro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Lampung Angkatan 2 tahun 2020. Ini formulir pendaftaran ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, Viola, apakah masih sakit? Bu. Ya, kok lemes? Ya. Sudah sarapan semua belum, Nak? Sudah. Iya, bagus sudah sarapan semua karena sarapan itu penting untuk kesehatan kita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi yang masuk kelas pertama Bu Siska yaitu Wawan. Silahkan Wawan dipimpin doanya terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini Ya, siapa Bu. yang tidak masuk? Zaskia ya yang tidak masuk ya. Zaskia, terus dengan Keisha, ada dua anak yang tidak masuk kelas ya, mungkin sedang berhalangan hadir, tapi yang lainnya sudah masuk ke dalam kelas. Terima kasih ya. Dan semuanya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng semua. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dalam paragraf teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok dan mencermati teks bacaan, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan tepat. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Coba anak-anak perhatikan, di sekitar anak-anak itu ada hewan-hewan apa saja, Nak? Terus ada hewan apa saja? Ada kucing, terus Ayam. ada ayam, terus ada tumbuhannya apa saja, Nak? Pohon mangga, pohon jambu, Bu. Ada pohon mangga, ada pohon jambu, Sawo, Bu. ada pohon sawo, ya ada banyak macam-macam hewan dan tumbuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak untuk melakukan tepuk semangat terlebih dahulu, ya, supaya hari pembelajaran hari ini semuanya bersemangat, tidak ada yang cemberut wajahnya, ya, semuanya tersenyum. Bisa nggak tepuk semangat anak-anak? Ibu beri contoh ya. Ibu beri contoh dan silakan anak-anak nanti mengikutinya, ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti itu contohnya. Bu Siska bisa bersemangat, coba anak-anak lebih bersemangat lagi ya. Ya, Ibu mulai dari semuanya serempak ya, melakukan tepuk semangat. Ya, tepuk semangat.
Semangat. Iya, bagus sekali. Sudah semangat semua belum? Iya, sudah semangat semua. Murid Ibu sudah tersenyum. Yang tadinya cemberut sudah tersenyum semua ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke materi ya, Nak ya. Perhatikan. Ya, perhatikan media PowerPoint yang Ibu tampilkan. Hari ini, nah, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Coba anak-anak perhatikan perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di bawah ini. Nah, gambar pertama ini gambar apa ya, Nak ya? Terdapat apa di gambar pertama? Di gambar pertama ada gambar hewan dan tumbuhan. Di gambar 2 gambar apa? Air. Apa perbedaannya dari kedua gambar ini? Kalau yang ini tumbuhan sama hewan, ini enggak ada tumbuhan dan hewan. Kalau di gambar pertama ada gambar tumbuhan dan hewan, dan gambar yang kedua hanya ada air, tidak ada makhluk hidup. Di gambar nomor 2 seperti itu ya? Iya. Bagus sekali. Jadi ini merupakan komponen dari ekosistem ya, Nak ya. Jadi yang gambar pertama dan kedua terdapat hewan dan tumbuhan. Yang kedua hanya ada air dan matahari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Simak materi selanjutnya ya. Ekosistem. Sudah terlihat, Nak, di layarnya? Sudah, Bu. Ya, ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, coba Viola diteruskan bacaannya. Contohnya hubungan hewan dengan air, interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup ini akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsi masing-masing dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Ya, selanjutnya komponen. Selanjutnya berdasarkan fungsi dan aspek penyusunannya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu 1. Komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup non-hayati yang meliput komponen fisik dan kimia seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. ya, sudah paham semua belum? Jadi komponen abiotik itu terdiri dari bahan-bahan tidak hidup seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Kita kembali ke gambar yang pertama. Coba dijelaskan. Hoir, gambar pertama apa ini? Ada komponen apa saja, Hoir? Biotik dan abiotik. Iya, yang termasuk biotik di gambar 1 apa, Nak? Tumbuhan hewan. Tumbuhan dan hewan. Yang termasuk abiotik yang mana, Hoir? Matahari dan juga Air. air. Pinter. Sudah paham sampai sini ya, Nak ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Kita Bu. lanjut ke materi selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah. Baiklah, kita lanjutkan dari
materi tersebut kita akan menentukan tentang ide pokok atau pikiran utama dan juga informasi penting dari teks non-fiksi. Perhatikan. Nah, di awal pembelajaran kalian sudah membaca teks tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Mari kita menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari teks non-fiksi, ya. Pokok pikiran. Dinda, silakan dibaca. Pokok pikiran. Pengertian pokok pikiran adalah ide utama untuk sebuah paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Ya. Langkah-langkah menemukan pokok pikiran. Perhatikan baik-baik, Nak. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. 3, baca kalimat demi kalimat hingga kamu menemukan pokok pikiran paragraf. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di bagian awal, tengah, atau akhir paragraf. Tandai pokok pikiran tiap paragraf. Tandai info penting dalam paragraf. Apakah ada yang ingin bertanya tentang menemukan pokok pikiran suatu paragraf atau suatu bacaan? Ada yang ingin bertanya dengan Bu Siska? Sudah cukup paham? Sudah? Iya, kita lanjutkan ya. Menemukan informasi penting. Informasi penting merupakan informasi pada teks bacaan atau paragraf yang dianggap penting. Baiklah Nana, ini ada contoh pertama. Ibu sajikan sebuah paragraf, ada pokok pikiran dan informasi penting. Silahkan anak-anak cermati dengan seksama, dibaca. Dibaca terlebih dahulu mana pokok pikirannya dan informasi pentingnya. Sudah selesai membacanya? Sudah. Iya, sudah. Sekarang Ibu bertanya. Ya. Coba Naimatul. Pokok pikiran dari paragraf 1 itu terletak di mana Naimatul? Di awal. Di awal. Di awal paragraf. Iya, bagus. Di awal paragraf di sini ya. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi penting apa yang tersaji di dalam paragraf tersebut? Coba Gufron disebutkan informasi pentingnya apa? Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, cukup ya. Jadi itu termasuk informasi penting yang terdapat pada paragraf
Ya, contoh yang kedua, perhatikan baik pada contoh paragraf jenis makanan hewan, ya. Coba dibaca, nanti akan Ibu tanya satu persatu. Mana yang termasuk pokok pikiran dari paragraf 1 dan paragraf 2? Silahkan dibaca dulu. Silahkan Lena, dibaca paragraf 1 nak. Yang termasuk pokok pikiran yang mana, di bagian mana Lena? Paragraf Jenis makanan itu dikelompokkan. Lena? Jenis makanan yaitu Hewan? hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Lena. Jadi pokok pikirannya terdapat di bagian mana ini ya? pertama. Nah, di bagian awal. Nah, kita akan lanjut ke WA group ya. Akan Ibu berikan LKPD seperti ini LKPD-nya. Ada Bu. Nah, LKPD ini silakan anak-anak berdiskusi kelompok pada kelompok kecilnya. Sudah Ibu bagi di dalam WA. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini bentuk LKPD-nya seperti ini. Bahasa Indonesia, mencari pokok pikiran. Ya. Terus mencari informasi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan anak-anak mengerjakan LKPD untuk tugas kelompok, didiskusikan di kelompok ini masing-masing, saling menyatakan pendapat dan jawabannya. Nanti apabila sudah selesai kita akan mempresentasikan hasil jawabannya di kelas Zoom meeting lagi ya. Selamat berdiskusi, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diskusi kelompok dalam kelompok kecil semua ya. Nah, hari ini Ibu ingin anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Sekarang kelompok 2 silahkan dipresentasikan. Wawan. Nama saya Rama Darmawan. Saya akan mempresentasikan kelompok 2. Ide pokok paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ide pokok paragraf 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Kita akan mempresentasikan kelompok 1. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Informasi penting paragraf 2. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan air yang turun dalam bentuk hujan. Ya, yang ketiga, pertanyaan ketiga, membuat 5 pertanyaan. Sebutkan jenis makanan hewan. 2. Apa makanan dari belatung? 3.
Apa yang disukai hewan panda? 4. Apa yang disukai oleh para tupai? 5. Siapa yang dirugikan oleh belatung yang memakan bagian dalam buah? Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan diwakili oleh Dinda Nailu. Ya. Nama saya Dinda Nailu Sifa. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Pokok pikiran paragraf 1. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Pokok pikiran paragraf 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting paragraf 1. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Informasi penting paragraf 2. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Ya, terus yang membuat 5 pertanyaan. 1. Sebutkan jenis makanan hewan. 2. Apa makanan dari belatung? 3. Apa yang disukai hewan panda? 4. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah 5. Mengapa hewan kecil menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 atas presentasinya. Kita sudah mempelajari tentang pokok pikiran, informasi penting ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan juga makanan yang berupa hewan lain. Mari kita simak video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikut. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada singa, macan, serigala, dan lain-lain. Jadi, hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Yang kedua, apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput atau daun-daunan. Kemudian yang berasal dari buah-buahan. Kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan lain-lain. Itu semua hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada monyet, beruang, musang, dan lain-lain. Itu semua hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Oke, biar lebih ingat dan jelas, jadi karnivora adalah hewan pemakan daging, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging atau biasa disebut sebagai pemakan segala. Sekian dan terima kasih.
Tadi kita sudah memperhatikan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih tadi yang disebutkan dalam video tadi? Apa saja, Nak? Herbivora, karnivora, omnivora. Jenis hewan itu dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora itu memakan tumbuhan, terus Karnivora hewan memakan daging. iya, pinter. Kalau omnivora pemakan segala atau pemakan daging dan tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora. Memiliki gigi seri yang bisa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah. Ciri-ciri kotoran itu memiliki gigi taring yang kuat yang berfungsi untuk mengoyak. Yang memiliki racun seperti kelompok ular. Biasanya memiliki indera penglihatan, pencium, dan pendengar yang sangat baik. Ya, jadi di sini ada contoh hewan karnivora nih ya, Nak, di gambar terlihat tidak? Ya. Kau, buaya, singa, elang, anjing, dan masih banyak contoh lainnya hewan karnivora. Hewan karnivora tuh hanya memakan daging, ya. Dia ciri-cirinya sangat terlihat jelas, memiliki gigi taring yang kuat untuk mengoyak daging. Ciri-ciri hewan omnivora antara lain yaitu pada susunan giginya memiliki 3 macam. A. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. B. Gigi taring untuk mengoyak makanan. C. Gigi seri untuk memotong makanan. Iya, itu adalah ciri hewan omnivora. Apa saja contoh hewan omnivora, Nak? Lihat di ini. Ada ayam. Terus bebek. Apalagi? Tikus, monyet, ya. Pada dasarnya, insektivora termasuk salah satu jenis atau kategori dari karnivora. Karena kelompok hewan ini memakan hewan lain, yaitu serangga sebagai bahan makanannya. Sebutkan 3 penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja, Hoir? Kucing karnivora. Ya. Monyet omnivora. Terus? Berapa herbivora? Iya, bagus. Sudah paham semua apa belum? Sudah, pinter-pinter semua muridnya Ibu ya. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, hubungan hewan dengan air, interaksi antara komponen, interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup ini akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing dan selama tidak ada keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Ide pokok dari paragraf di atas adalah yang mana, Najwa, yang termasuk ide pokok dari paragraf tersebut? Yang lainnya perhatikan, siap-siap akan Ibu beri pertanyaan secara acak. adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, akan Ibu klik jawabannya. Oke, betul sekali, Najwa. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti kata atau cecak. Terus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung, elang. Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah
hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar? Oke, kita pilih jawabannya. Oke, betul sekali Wawan. Kelelawar termasuk hewan herbivora. Hal itu karena kelelawar memakan rumput. Memakan apa kelelawar? Mana? Apa Alia? Buah-buahan. Baiklah, kita klik. Oke, jawabannya betul sekali. Soal yang keempat, silakan dijawab, Hoir. Harimau, singa, macan, burung elang, ular, katak, cicak termasuk golongan hewan karnivora. Karnivora, baiklah kita klik jawabannya. Oke, betul sekali. Yang murid ibu hebat-hebat semua ya. Anak-anak, ini udah ibu bagikan LKPD IPA. Silakan anak-anak mengerjakan. Ibu berikan waktu 25 menit untuk mengerjakan. Anak-anak membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan juga membuat kesimpulan. Setelah 25 menit nanti silakan lembar jawaban hasilnya dikirim ke dalam WA grup. Ini kita sudah mempelajari ya materi bahasa Indonesia dan juga materi IPA ya. Materi bahasa Indonesia tentang apa saja tadi? Kita Pokok pikiran, terus dan informasi penting. iya informasi penting. Kalau pelajaran IPA-nya tentang apa? Ekosistem. Tentang penggolongan hewan. Iya, bagus. Coba Dinda Nailu, apa saja materi yang telah Dinda Nailu pelajari hari ini? Langkah-langkah menemukan pokok pikiran. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi ada dua materi itu yang Dinda Nailu pelajari. Kalau Wawan, coba duduk Wawan. Duduk Wawan. Yang bagus nak, iya pinter. Kalau belajar itu harus duduk ya nak ya. Hewan berdasarkan jenis makanan. Ya contohnya apa saja Wawan? Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Karnivora, hewan pemakan daging. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu bahwasannya materi tentang bahasa Indonesia, tentang pokok pikiran dan informasi penting ya. Langkah-langkah membuat pokok pikiran ada 5, yaitu membaca seluruh paragraf dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga akhir, baca kalimat demi kalimat hingga kalian menemukan pokok pikiran paragraf. Pikiran pokok dalam paragraf terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf dan juga tandai pokok pikiran setiap paragraf. Dan juga kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu kita telah mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Ya, setelah ini silakan anak-anak melihat di WA Group ya. Ibu mengirimkan link Google Form ke WA Group. Anak-anak silakan mengerjakan.
Ada 15 pertanyaan, 10 jawaban, 10 pilihan ganda, dan 5 esai ya. Anak-anak silakan mengerjakannya. Dan dikumpul secepatnya ya nak ya. 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 Belum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hoir, silakan dipimpin doanya nak. Wawan, perhatikan Wawan. Setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anak. Semoga pelajaran hari ini yang anak-anak dapatkan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Jangan lupa selalu semangat belajar ya. Ya. Semangat belajar, selalu menjaga kesehatan. Apabila keluar rumah harus menggunakan masker dan sering mencuci tangan. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya.